Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di serial membaca bersama Al-Bid'atu Mafhumuha Hadduha Atharuha. Bid'ah definisinya, batasan-batasannya dan dampak-dampaknya, karya Syekh Ja'far As-Subhani. Kita lanjutkan pada minggu ini kepada bab keempat, Al-Faslur Rabi'u, bab keempat, Al-Ibtida'u fi tafsiril bid'ati ma lam yakun fil qurunits tsalatsati. Inovasi atau pembuatan bid'ah dalam penafsiran bid'ah. Inovasi dalam penafsiran bid'ah, apa-apa yang tidak ada dalam tiga kurun pertama. Kurun ini bisa artinya generasi, bisa artinya abad. Nanti di sini ada penjelasannya ya. Irtahalan nabiyul akramu ila rafiqil a'la. Irtahalan nabiyul akramu, irtahala berjalan, melakukan perjalanan. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah melakukan perjalanan kepada teman yang tertinggi, kepada sahabat yang tertinggi. Ini maksudnya kepada Tuhan ya. Nabi yang mulia telah melanjutkan perjalanan kepada Tuhan, kepada teman yang tertinggi, setelah ba'daan akmala asy-syari'ata, setelah melengkapi, menyempurnakan syariat, wa bayyana jalilaha wa daqiqaha, dan menjelaskan yang besarnya dan yang detailnya, wa ma tahtaju ilaihil ummatu ila yaumil qiyamati, dan apa-apa yang umat itu membutuhkannya hingga hari kiamat. Qala subhanahu, Allah subhanahu berfirman, Allah Maha Suci ia berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku lengkapi bagi kalian nikmatku, wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridha untuk kalian Islam sebagai agama. Quran surat Al-Maidah ayat 4. Wa hafadhan ala dinihi wa siyanatihi minat tahrifi wa tabdili amarat tamassuki bitsaqalaini walam yardo lil ummati ghairahuma li alla yakuna dinu al-ubata bi aidil mughridina wa tami'ina wa hafadhan, dan untuk menjaga agamanya dan melindunginya dari distorsi dan perubahan dan pengganti-gantian. Ia telah memerintahkan untuk berpegang teguh dengan ia telah memerintahkan untuk memegang teguh dengan as-saqalain, dengan dua sumber yang berat, yang terpercaya, dan tidak meridhoi bagi umat itu selain kedua as-saqalain ini, supaya agama ini tidak menjadi permainan. Oli Allah yakuna dina ul'ubatan, ya. Li Allah yakuna dinu ul'ubatan, supaya agama ini tidak menjadi permainan di tangan orang-orang yang jahat dan tamak. Wal miqyasu fi tamayyuzil bid'ati 'anis sunnati huwa ruju'u ila tsaqalaini sawa'a afsara bil kitabi wal 'itrati kama huwal mutadaffar. Dan tolak ukur miqyas, tempat alat untuk membandingkan, tolak ukur dalam menjelaskan tamayyuz, memisahkan, menjelaskan bid'ah dari sunnah
adalah kembali kepada as-saqalain. Sama saja apakah itu ditafsirkan dengan Alkitab dan Al-Itrah, sebagaimana dia juga ditafsirkan dengan cara yang sebagaimana dia al-mutadhafar, sebagaimana sebagaimana dia yang diriwayatkan secara terjalin gitu ya. Ambil kitab wa sunnati kama rawahul Imam Malik fi, ya benar. Jadi ini sebab yang terkenalnya kan ini matamnya bil kitab wal itrah, atau juga dengan ambil kitab wa sunnati kama rawahul Imam Malik fil muwatta bi sanadin mursal, atau dengan Alkitab dan As-Sunnah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dengan sanad yang mursal. Wal haditsani mutaqaribal madmuni, dan kedua hadis ini maksudnya yang ini Alkitab wal Itrah dengan Alkitab wa Sunnah ini, kedua hadis ini berdekatan dalam hal makna. Apa yang dimaksud? Li'anna al-itrata la tunshidu illa sunnatan nabawiyah, karena itrah ini tidak akan mengeluarkan mencari suatu sumber kecuali sunnah nabawiyah. Akhadhaha kabirun an kabirin ila antasilu ila nabiyil akrami. Mengambilnya dari yang besar sampai kemudian, maksudnya yang besar ini mungkin dari itrah ini ya, kabirun an kabirin, yang besar mengambil dari yang besar sampai kemudian bersambung kepada nabi yang mulia. Fama wafaqahuma fahuwa sunnah, maka apa yang sejalan dengan keduanya, sejalan dengan as-saqalain tersebut, kedua perkara yang besar tersebut adalah sunnah. Apa yang sejalan dengan kedua perkara besar tersebut adalah sunnah. Wa ma khalafahuma fahuwa, dan apa yang menyelisih keduanya maka dia adalah antara baina maksiatin wa bid'atin, antara maksiat atau bid'ah, ma'al farqul wadihu bainahuma, dengan perbedaan yang jelas di antara keduanya itu. Falau udhi'atil fikratu awil amalu bainan nasi fatusiru bid'atan. Jika pemikiran atau perbuatan tersebut dikenal oleh orang banyak, maka dia menjadi sebuah bid'ah. Wa in iktafa biha min duni da'watin wa isya'atin fahiya ma'siyatun, dan apabila seseorang itu melakukannya cukup dengannya saja sendiri tanpa menyebarkannya atau mendakwahkannya atau mengajak-ngajak, maka dia termasuk ke dalam kategori maksiat. Wa minal ajabi anna unasan saru bitahdidil bid'ati wa tamyiziha 'anis sunnati, dan yang mengherankan bahwa beberapa orang ini unasan, bukan annas, unasan, dan mengherankan bahwa sebagian orang itu telah mengadopsi batasan baru, definisi baru tentang batasan tentang bid'ah, dan membedakannya dari as-sunnah. Wa qad ja'u fi tahdidiha bi bid'atin wa wa fariyatin jadidatin la dalilalaha fil kitab was sunnah. Mereka telah mengambil definisinya dengan bid'ah dan fariyatin ini apa ya?
cari variatin ini inovasi juga. Jadi ini bid'ah dan inovasi baru. Jadi mereka telah membuat definisi itu dengan bid'ah dan inovasi baru yang tidak ada dalilnya dalam kitab dan sunnah. Wahia annal miqyasa fi tamyizil bid'ati 'anis sunnati huwal qurunis salasatil ula ba'da rahilir rasul. Dan dia adalah bahwa pertimbangan atau kriteria untuk membedakan bid'ah dari as-sunnah adalah 3 generasi pertama atau 3 qarn pertama, 3 abad pertama setelah perginya, setelah mangkatnya Rasul. Fama hadatsa fiha fahuwa sunnatun wa ma hadatsa ba'daha fahuwa bid'atun. Apa yang terjadi dalam ketiga qarn tersebut, dalam ketiga kurun tersebut, maka dia sunnah, dan apa yang terjadi setelahnya maka dia bid'ah. Wa in tu'jibuka fa ilaika nasul qa'il. Dan apabila itu semua mengherankanmu, ini teks perkataan tersebut. Ini teks ini dari Al-Hadiyah As-Sunnah Ar-Risalah As-Tsaniyah, yang kedua Al-Hadiyah As-Sunnah. Ini sepertinya judul apa ya, Al-Hadiyah As-Sunnah ini. Ya, ini maksudnya ini dalam terbitan ini ada perkataan seperti ini ya. Wa mimma nahnu alaihi anna bid'ata wa hiya ma hadathat ba'da al-quruni tsalatsah mazmumatun mutlaqatun khilafan liman qala hasanah wa qabihah wa liman qassamaha khamsata aqsamin ila in amkana al-jam'u bi an yuqalu al-hasanatu ma 'alaiha as-salafu salihu syamilatan lil wajibati wal mandubati wal mubahati wa takunu tasmiyatuha bid'atan majazan wal qabihatu ma'adda dzalika syamilatan lil muharramati wal makruhati fala ba'sa bihadzal jam'i. Dan dari apa yang kami pegang teguh bahwa bid'ah dan dia adalah apa yang terjadi setelah apa yang dibuat-buat setelah 3 generasi itu secara mutlak tercela, berbeda dari siapa yang berkata, ada yang baik dan ada yang buruk, dan juga berbeda dengan siapa yang membaginya menjadi 5 bagian. Namun jika dimungkinkan menjadi kesepakatan bahwa untuk dikatakan yang baik adalah apa yang ada di atasnya as-salaf as-salih, para pendahulu yang saleh, syamilatan lil wajibati, meliputi yang wajib dan yang sunnah dan yang mubah. Dan penamannya sebagai bid'ah ini hanya kiasan saja. Dan yang tercela adalah apa yang bertentangan dengan itu, termasuk di dalamnya yang haram, yang diharamkan dan yang dibenci. Maka tidak mengapa dengan kesepakatan seperti ini. Kembali ke perkataan Ja'far Subhani ya dalam buku ini. Wa hadhihi an-nazariyatu asyadzatu 'anil kitabi was sunnati nazariyatun khassatun
istantajaha al-qailu mimma rawahu asy-syaikhani fi babi fadaili ashabin nabi wa ilaika nasuhuma. Dan pandangan ini yang aneh ini tentang Alkitab dan As-Sunnah itulah pandangan yang khusus yang disimpulkan oleh orang tersebut, oleh yang mengatakan tersebut dari apa-apa yang diriwayatkan oleh kedua syekh dalam bab fadail, keutamaan sahabat-sahabat Nabi. Dan ini adalah teksnya. Rawa al-Bukhari qala sami'tu Imran ibn Husain yaqulu. Al-Bukhari berkata, Al-Bukhari meriwayatkan, ia berkata, aku mendengar Imran bin Al-Husain berkata, qala Rasulullah bersabda, khairu ummati qarni thumma alladzina yalunahum thumma alladzina yalunahum. Sebaik-baik dari umatku adalah generasiku, qarniku, ini kurun. Nanti kemudian akan dibahas ya. Kemudian mereka yang mengikuti mereka, kemudian mereka yang mengikuti mereka. Qala Imran berkata, fala adri azkara ba'da qarnaini aw thalatha. Aku tidak tahu. Imran berkata, aku tidak tahu apakah beliau menyebutkan setelah generasi beliau itu atau setelah qarn beliau itu ada 2 qarn atau 3. Thumma inna ba'dakum qauman yashhaduna wa la yastashhaduna wa yakhununa wa la yu'tu. Ini bacanya apa ya? Thumma inna ba'dakum qauman yushhiduna yushhiduna wa la yastashhaduna wa yakhununa wa la ya'taminuna wa yunziruna wa la yafunu wa yuzhiru fihim as-saman. Kemudian sesungguhnya setelah kalian ada kaum yang mereka memberi kesaksian padahal tidak diminta kesaksiannya, dan mereka berkhianat dan tidak amanah, dan mereka bernazar, berjanji tapi tidak menepati, dan tampak jelas di dalam mereka itu ada berlebih-lebihan. Saminan itu gemuk ya, saman, kayak berlebih-lebihan. Warawa aidan an Abdillah radhiyallahu anhu anna nabiyya qala, dan diriwayatkan juga dari Abdillah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi bersabda, khairun nasi qarni thumma alladzina yalunahum thumma yaji'u qaumun tusbiqu shahadatu ahaduhum yaminuhu wa yaminuhu syahadatahu. Sebaik-baik manusia adalah generasiku atau qarnku, kemudian mereka yang mengikuti mereka, kemudian datang satu kaum yang ini ungkapan ya, tusbiqu syahadatu ahaduhum yaminuhu wa yaminuhu syahadatahu. Kesaksiannya itu mendahului kanan mereka, dan kanan mereka itu adalah kesaksiannya. Maksudnya ini syahadatnya kesaksian mereka ini tidak dapat dipercaya. Qala Ibrahim, Ibrahim berkata, wa kanu yadribunana ala syahadati wal ahdi wa nahnu sigharun. Ibrahim berkata, mereka ini suka. Ini mereka ini siapa? Ini Ibrahim sedang ngomongin satu kelompok orang nih. Ya. Tapi di sini nggak disebut. Ya, kita lanjut aja dulu, nanti mungkin ada penjelasannya dari Ja'far Subhani ini. Dan mereka ini suka
menggunakan sumpah-sumpah dan janji-janji ketika kami masih kecil. Mereka ini suka sekali bersumpah dan berjanji ketika kami masih kecil. Innal ihtijaja bihadhihi riwayati ala anna al-mizanu fi tamyizil bid'ati 'anis sunnati huwa anna kullama hadatsa fil quruni thalathatil ula falaysa bid'atin wa ammal hadithu ba'daha fa huwa bid'atun batilun biwujuhin. Sesungguhnya argumentasi dengan riwayat ini, berhujjah dengan riwayat ini bahwa timbangan untuk membedakan antara bid'ah dan as-sunnah adalah setiap apa yang terjadi, setiap apa yang dibuat dalam ketiga generasi awal atau ketiga qarn awal adalah bukan bid'ah, dan bahwa yang sesudahnya, apa yang dibuat-buat sesudahnya itu maka adalah termasuk bid'ah. Itu salah, batil, salah diwujuhi dengan pandangan, dengan alasan berikut. Al-awwalu, alasan pertama, innal qarnu fil lughati huwa an-naslu wa bihadzal ma'na istamala fil Qur'anil Karim qala subhanahu. Sesungguhnya qarn dalam bahasa itu berarti generasi, dan dengan makna yang ini Al-Qur'an Al-Karim dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah Subhanahu berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa ahlaknahum bidzunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Maka kami celakakan mereka karena dosa-dosa mereka, dan kami buat setelah mereka itu generasi yang lain. Wa bima annal muta'arafu wa bima annal muta'arafu fi umri kulli naslin huwa sittuna aw sab'una, dan dengan yang terkenal bahwa umur setiap generasi itu antara 60 atau 70. Yakunul muradu majmu'u tilkas sinina allati tatarawahu baina mi'ah wa thamanina wa mi'ataini wa asyrah wa aina huwa min tafsiril hadithi bisalah sami'ati sanatin. Kalau dikumpulkan tahun-tahun tersebut yang yaitu sekitar di antara 180 sampai 210 tahun, dan bagaimana itu penafsiran hadis dengan 300 tahun. Ini yang pertama, ini untuk menolak penafsiran bahwa yang terjadi 300 tahun pertama itu bukan bid'ah ya. Terus yang kedua ini, as-saniyu inna syarwah al-hadits, sesungguhnya para ulama pensyarah hadis ikhtalafu. Pensyarah hadis ini orang-orang yang mencoba menjelaskan hadis ya. Syarah itu penjelasan. Ikhtalafu fi tafsir riwayati. Mereka berbeda pendapat dalam menafsirkan riwayat ini. Wa ala kulli tafsirin la yustafadu minha ma yutabannahu al-kitabu. Yutabannahul katibu. Dan dari setiap penafsiran ini tidak ada yang bisa diambil darinya apa yang penulis tulisan tadi dapat membangun darinya. Maksudnya penulis tulisan yang soal yang terjadi, yang dibuat-buat tiga qarn pertama tersebut, 3 generasi pertama tersebut adalah bukan bid'ah. Ini secara tafsiran tidak ada yang dapat diambil untuk membangun definisi tersebut. Famin qailin ila annal muradu minal qarni fi qawlihi qarni huwa ashabuhu wa minal ladzina yalunahum abna'ahum wa minas salitsu abna'ahum. Dan beberapa pendapat
kira-kira ini artinya. Beberapa pendapat mengatakan bahwa al-qarn dalam perkataan beliau, qarni ada generasiku adalah dia sahabat-sahabatnya dan orang yang mengikuti mereka, abna'ahum dan anak-anak mereka, wa minas salis abna'ahum, anak dari anak mereka. ila akhirin bi anna qarnihi ma baqiyat ain ra'athu wa minas saniyu ma baqiyat ain ra'at man ra'ahu summa kadzalik ila salis anna qarnahu as-sahal. Oh iya, ila akhir. Kemudian kepada pendapat, kita lanjut ke pendapat yang terakhir ya. Yang ketiga, bi anna qarnuhu ma baqiyat ainun ra'athu ya. Ila akhirin bi anna qarnuhu ma baqiyat ainun ra'athu. Kepada pendapat yang terakhir bahwa generasinya adalah siapa yang mata itu pernah melihat beliau, wa minas sani, maksudnya pernah bersama beliau, wa minas sani ma baqiyat ainu ra'at man ra'ahu, bahwa siapa yang matanya itu pernah melihat orang yang pernah melihatnya. Nah, maksudnya ini ketemu ya. Jadi ini pernah ketemu. Qarn yang pertama itu adalah yang pernah ketemu beliau, kemudian yang keduanya itu adalah yang pernah ketemu orang yang pernah ketemu beliau. Summa kadzalika, kemudian seperti itu juga ila salis an qarnihi as-sahabah. Kemudian yang ketiga, kepada yang ketiga bahwa pendapat yang ketiga ini adalah qarnihi, generasinya adalah as-sahabah, dan yang kedua adalah tabi'un, dan yang ketiga adalah tabi'uhum. Wa ala kulli taqdirin takunu al-muddah aqallu min salasati qurunin. Famasalan na'khudhu bil qawli al-akhir alladhi huwa a'ammu al-aqwalu wa awsa'uha. Dan untuk setiap ukuran ini maka jangka waktunya itu lebih sedikit dari 3 abad, dari 3 generasi, 3 qarn. Maka contoh apabila kita mengambil perkataan yang terakhir bahwa karena ia adalah pendapat yang lebih umum dan lebih luas, fa inna akhira man mata minas sahabati huwa Abu Tufail wa qad ikhtalafu fi tarikh wafatahu ala aqwalin. Orang terakhir yang meninggal di generasi sahabat beliau adalah Abu Tufail, dan dalam sejarah itu berbeda-beda tentang wafatnya dalam beberapa pernyataan. Annahu tuwaffa sanah mi'ah wa ishrin, bahwa beliau ini meninggal wafat tahun 120 Hijriah. Audunaha, atau selainnya, fauqaha biqalil, lebih dari itu sedikit. Wa amma qarnut tabi'ina fi akhiri man tuwfiya minhum kana amu mi'ah wa sab'in hijriyah au mi'ah wa sab'in hijriyah au mi'ah wa thamanin hijriyah. Dan ya, adapun generasi tabi'in, maka yang terakhir yang wafat di antara mereka itu tahun 170 atau 180 Hijriah. Wa akharu man 'asha min atba'it tabi'ina mimman yuqbalu qawluhu, dan orang terakhir yang hidup di antara para tabi'in itu dari yang diterima pernyataannya, man tuwfiya hudud mi'atain wa ishrina Hijriyah, yaitu orang yang meninggal tepat pada tahun 210 Hijriah. Fayaqulla an salasati qurunin bithamanina sanatan, maka ini lebih sedikit daripada 3 abad, kurang 80 tahun dari 3 abad. Dan ini lagi bahasa apa?
tentang 3 abad. Dan ini katsirun jiddan, ini banyak sekali. Wa la ajli adam intiqabihi ala thalathati qurunin qala Ibnu Hajar al-Asqalani dan untuk hal ini dan karena ini tidak sampai kepada 3 abad, maka Ibnu Hajar al-Asqalani berkata, wa fi hadzal waqti, dan pada waktu ini 210 Hijriah, zaharatil bid'u fasyian, dan karena 3 generasi ini kurang dari 3 abad, maka Ibnu Hajar al-Asqalani ini bilang, pada waktu 210 Hijriah ini maka bid'ah mulai berkembang. Wa talaqatil mu'tazilatu alsinatuha, dan Mu'tazilah ini menyebarkan lisan-lisan mereka. Wa rafa'atil falasifatu ru'usuha, dan para filsuf mengangkat kepalanya, mulai tampil maksudnya. Wa tuhina ahlul ilmi liyaqulu bi khalqil qur'ani, dan para ahli ilmi diuji maksudnya ini dipaksa ya, diuji dengan paksaan untuk menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, sesuatu yang diciptakan. Wa taghayyaratil ahwalu taghyiran syadidan, dan hal-hal keadaan berubah dengan keras. Walam yazalil amru fi naqsin ilal ana, dan urusan maka perkara tersebut itu maksudnya perkara tersebut itu terus-terusan berkembang tanpa berkurang hingga saat ini. Walau iftaradna annal qarna yasta'milu fi mi'ati sanatin fala yasihhu tafsiril hadits bihi, dan kalau kita mengambil pendapat bahwa al-qarn itu berarti artinya abad ya, 100 tahun, maka tafsir hadis itu tidak benar. Li'annal mihwara fil hadits fi tamyizi qarnin an qarnin akharin huwal ashkhasu hasba a'marihim, karena topik inti dari hadis tersebut adalah untuk membedakan satu generasi dari generasi yang lain, dan dia adalah orang-orang wahwa ashkhasun hasba a'marihim, dan dia adalah orang-orang pada kira-kira seukuran umur mereka. Fa'ala dzalika yajibu an yakuna al-malaku fi tabadilil quruni wa tamayyiziha mulahadatan man kanu ya'ishuna fi haitsu qala khairu ummati qarni. Tadi sampai mana ya? Dari sini aja lagi ya. Kalau kita mengasumsikan bahwa qarn yang dimaksud dengan al-qarn itu adalah, karena ini mengacu pada 100 tahun atau abad ya, maka itu adalah penafsiran yang tidak benar, karena topik dari hadis ini adalah perbandingan satu generasi dari generasi yang lain, dan dia adalah orang-orang pada seukuran waktu mereka, maksudnya generasi. Maka untuk itu dalam konteks ini perhatian yang lebih itu haruslah diberikan dalam pergantian generasi dan perbedaannya. Mulahadatan man kanu ya'ishuna fihi, adalah memperhatikan siapa saja yang hidup dalam generasi itu. Haitsu qala, ketika dikatakan
khairu ummati qarni, ketika dikatakan generasi terbaik adalah yang terbaik dari umatku adalah generasiku, walam yakulil qarnal awwalu, dan tidak dikatakan abad pertama. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, tsummal ladzina yalunahum, kemudian mereka orang-orang yang mengikuti mereka. Falam yaqul tsummal qarni tsani, beliau tidak mengatakan abad kedua. Wa qala tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka. Beliau tidak mengatakan abad ketiga. Fala mahisa inda hisabis sinina mulahadhatal ashkhasi alladzina kanu ya'ishuna fi qarnihi wal qarnaini alladzina yaliyanihi. Karena itu ketika menghitung tahun-tahun, maka perhatian harus diberikan kepada orang-orang yang hidup di dalamnya dan kedua generasi yang mengikutinya. As-salisu, yang ketiga, langsung ke tadi perasaan 2002. Udah nanti biarin aja. As-salisu, maza yuradu min khairil quruni wa syarraha wa ma huwal malaku fil wasfi bil khairi wasyarri. Yang ketiga, argumen yang ketiga oleh Ja'far Subhani ini soal tentang penggunaan hadis ini untuk mendefinisikan bid'ah. Jadi argumen yang ketiga ini adalah apa yang dimaksud dengan sebaik-baik generasi dan seburuk-buruknya, dan apa perhatian utama dalam penyifatan sebagai yang baik dan yang buruk. Fa inna hunaka malakatun salasatun lil khairi wasyarri lil wasfi bihima. Karena sesungguhnya di situ itu ada tiga kriteria, tiga perhatian dalam hal menentukan suatu generasi itu baik atau buruk untuk menyifati generasi tersebut, menyifati dengan dua sifat tersebut. Wa kullun muhtamal, dan semuanya ini disebutkan di bawah dalam berikut ini. Fa inna ahlal qarnil awwalu kanu khairul quruni li ajli annahu lam fa innahu lam yadibbu fihim dabibul khilafi. Ini ungkapan ya. Yadubbu ini merangkak di dalamnya hewan-hewan merangkak. Dabib maksudnya di sini dabibul khilafi, perbedaan-perbedaan ya. Kita lihat aja dulu nanti. Dabibul khilafi fil usuli wal aqaidi. Maka sesungguhnya generasi pertama ini generasi terbaik karena mereka tidak mengalami di dalamnya ini lam yadibbu fihim dabibul khilafi. Lam yadibbu fihi dabibun, ini tidak mengalami dalamnya ini perbedaan yang signifikan, dalam al-usul dan akidah, prinsip-prinsip dasar dan akidah. Wa kanu mutamassikina fil usuli muttahidina fil aqaid. Mereka itu dulu solid dalam hal usul, prinsip-prinsip dasar, dan mereka ini bersatu dalam akidah. Yang kedua, kaunuhum khairul quruni li ajli siyadati tuma'ninati li ajli siyadati tuma'ninati alaihim wa kana jami'u mutadhallilu bi dhilli silahi wasilmi ikhwanan. Kemungkinan kedua dianggap terbaik itu karena mereka itu adalah generasi yang terbaik karena mereka ini hidup tenang, damai dalam naungan kebaikan dan persaudaraan.
silah dan ikhwan, ya, perdamaian dan kepersaudaraan. Jadi yang pertama tadi itu karena mereka tidak mengalami perbedaan yang signifikan dalam hal usul dan akidah, dan yang kedua adalah karena mereka ini dalam hidup damai, bersaudara, dan yang ketiga kaunuhum khairul quruni li ajli tama apa ini kumsikum kayaknya salah ketik li ajli tamassuki bi ahdafi dini Lajil tamassuki bi ahdafi dini fi maqamil amali wa tatbiqi syariati. Mereka disebut generasi terbaik karena mereka berpegang teguh kepada tujuan-tujuan agama dalam tempat-tempat posisi-posisi pengamalan dan penerapan syariat. Dan dari tiga definisi dan dari tiga maksud ini, wa ayyu wahidin uridu wa ayyu wahidin urida min hadhil malakati, dan maksud satu manapun yang dimaksud dari dan satu perhatian manapun dari perhatian-perhatian ini, fal qur'anu was sunnatu wat tarikhu al qat'iyyu, maka Al-Qur'an dan As-Sunnah dan at-tarikh qat'i la la yuda'imuhu bal yukadzibuhu, mereka tidak memegangnya, bahkan mereka menyangkalnya. Wa ilaikal bayan, dan kepada Anda ini ada penjelasannya. Fa'inkan, jadi sesungguhnya mereka ini menyangkal perhatian-perhatian tersebut, maksud-maksud tersebut, penafsiran tersebut ini menyangkal Al-Quran dan As-Sunnah dan tarikh al-qat'i, tarikh sejarah yang qat'i. Fa in kana al-malaku al-aqaidus sahihatu wal batilatu, maka yang dimaksud dengan perhatian dari maka jika yang dimaksud itu adalah dalam hal akidah yang baik, yang benar, dalam hal akidah yang benar dan yang salah, wa annal muslimina kanu mutamassikina jumlatan wahidatan, dan bahwa orang-orang Islam ini berpegang teguh sebagai satu kesatuan, bimu'taqadin wahidin sahihan fil quruni salasati, dengan akidah yang benar, dengan akidah yang satu dan benar dalam 3 generasi awal, fil quruni salasati al-ula, thumma dhaharat ru'usus syayatinu wa dabbat fihim al-manahijul kalamiyatul fasidatu fa in kana al-malaku hadza. Kemudian setelah itu muncul kepala-kepala setan dan merangkak di dalam mereka ini manhaj-manhaj kalamiyah al-fasidah, manhaj-manhaj kalam yang merusak. Fa'in kanal malaku hadza, maka apabila yang aspek yang dimaksud itu ini, fatariyahul milali wan nahli la yusaddiqu dzalika, maka sejarah al-milal wan nihal ini sejarah al-milal wan nihal ini tidak membenarkan itu, bal yukadzibuhu, tetapi bahkan membantah hal tersebut. Fa'innal khawariju zaharu bainas salasina, maka karena sesungguhnya orang-orang khawarij itu muncul di antara 30 wal arba'ina minal qarni awwali, 30 tahun atau 40 tahun pada generasi pertama. Wa kanat lahum ida'aatun wa syubuhatun wa aqaidun sakhifatun khadabu fi tariqiha
wajhul ardi. Dan di antara mereka itu ada ajakan-ajakan, ada dakwah-dakwah dan syubhat-syubhat, akidah-akidah yang konyol, dan mereka itu berpigmen. Apa ini berpigmen? Berpigmen ini berbekas di jalannya di muka bumi. Walam yatimul qarnul awwalu illa dhaharatil murji'atul ladzina da'au al-mujtama al-islamiyah ilal inhilali wal akhlaqi rafi'ina aqiratahum bi annahu la tudirru ma'al imani maksiyatun. Tadi mana ini? Dan belum selesai generasi pertama, muncul golongan murji'ah yang mereka itu menyebarkan pandangan, mendakwahkan kepada orang-orang Islam bahwa kepada inhilal dan akhlaqi, kepada pandangan ini mereka mengangkat pandangan bahwa maksiat itu tidak merusak iman. Faqad dhallu wa dhallu katsiran. Mereka ini telah mereka sesat dan menyesatkan banyak orang. Hatta dabal irja'u bainal muhadditsina wa ghairihim. Sampai gerakan murji'ah ini berkembang di antara para ahli hadis dan selain mereka di generasi kedua. Waqad dzukira asma'uhum Jalaluddin As-Suyuti fi tadribir rawi. Dan Jalaluddin As-Suyuti telah menyebutkan nama-nama mereka, para periwayat hadis ini yang murji'ah itu. Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan nama-nama mereka dalam kitab Tadrib Ar-Rawi. Kanal irja'u ini penjelasan lanjutan soal murji'ah ya. Kanal irja'u yaqudul mujtama'ul islamiyyu ila al-hilali wal akhlaqi wal fawdi fi janibil amali ila anna zaharatil mu'tazilatu fi awailil qarni. Kemudian muncul Mu'tazilah pada awal generasi kedua. Di sini Murji'ah ini menyebarkan paham inhilal akhlaqi dan al-fawzi ini selain dari amal gitu ya. Kemudian muncul al-Mu'tazilah, pandang Mu'tazilah pada awal-awal generasi kedua tahun 105 Hijriah. Qabla wafatil Hasan al-Basri biqalil, sebelum wafat Hasan al-Basri sedikit saat sebelum Hasan al-Basri wafat. Fatawassa'a asy-syiqaqu bainal muslimina wa qasamahum ila firaqin katsiratin. Maka perpecahan ini meluas di antara orang muslim dan membagi mereka kepada firqah-firqah, kepada golongan-golongan yang banyak. Wa kana an-naza'u qa'iman 'ala qadami wasaq mundu al-dhahara al-i'tizalu an tariqin wasil ibni Atta ila awasitil qarnil khamisi alladhi qudiya fihi 'ala al-i'tizal. Nah, ini penjelasan selanjutnya, tapi intinya adalah pada awal generasi kedua ini muncul Mu'tazilah. Kemudian innal qarna tsaniya kana asru izdiharil madhahibil kalamiyati wa kanatil amsaru maidanun litadarubil afkari. Sesungguhnya generasi kedua ini adalah masa kejayaan mazhab-mazhab kalami,
Dan ini wilayah-wilayah ini adalah medan untuk perbenturan pemikiran-pemikiran. Faman mutazimat yaqtasiru fi wasfihi subhanahu bil alfazil waridati fil kitabi was sunnati wa yufassiruha bima'ani hal harfiyati min duni im'anin wa tadaribin wa yarfa'u sawtahu bi anna allaha yadan wa wajha bi anna lillahi wa yadan wa wajhan wa rajulan wa annahu mustaqirun ala arsyihi. Dan siapa yang ini, kenapa ada di sini? Ini tuh cerita soal orang-orang yang memahami Allah secara sempit dan membatasi deskripsinya itu dengan lafaz-lafaz. Membayangkan deskripsinya hanya dengan lafaz-lafaz yang ada dalam Alkitab dan As-Sunnah dan menafsirkannya dengan makna-maknanya yang harfiah dan tanpa pemaknaan dan tadabbur. Dan mengangkat suaranya, saya berpendapat bahwa Allah itu memiliki tangan dan wajah dan warijlan dan kaki, dan bahwa ia bersemayam di atas arsy. Ini famin. Jadi dari orang-orang yang menafsirkan penjelasan deskripsi tentang Allah dengan lafaz-lafaz secara harfiah saja tanpa pemaknaan dan perenungan, ila murji'in yaktafi bil imani bil qawli, sampai kepada juga murji'ah yang menandai iman secara verbal tanpa mempedulikan hanya dengan perkataan saja. Wa yuqaddimuhu wa yuakhiru al-amalu, mereka mendahulukan lafaz dan mengakhirkan perbuatan. Yasuqul mujtama'u, mengarahkan masyarakat ilal inhilalil khuluqi, kepada kehancuran akhlak. Maaf, jadi dari tadi ini cerita tentang murji'ah yang mengarahkan masyarakat ini kepada kehancuran akhlak karena bilangnya perbuatan itu, maksiat itu tidak merusak iman. Jadi di sini ada orang-orang yang membatasi deskripsi tentang Allah itu dengan lafaz-lafaz harfiah tanpa mentadaburi dan pemaknaan, sampai kepada murji'ah yang membatasi iman hanya dengan perkataan dan mengakhirkan amal. Kemudian dengan itu mereka membawa masyarakat itu kepada kehancuran akhlak, kehancuran perilaku, wa tarakal faraid, dan meninggalkan faraid, meninggalkan kewajiban-kewajiban agama. Tadi ilamuh kamin yukaffiru kulla tawa'ifil islamiyyati ghairi ahli nahlatihi alladzina kanu yubghiduna khalifataini Utsman wa Aliyan wa kanu yukaffiruna as-Siddiq al-A'zam Ali alaihi salam, sampai kepada juga orang-orang yang menghakimi dengan mengkafirkan kepada setiap tawaif al-islami yang selain ahli nahilatihi. Maksudnya selain ahli nahilatihi, selain yang mengisap madunya. Maksudnya orang-orang yang mengkafirkan orang-orang Islam yang selain golongannya. Yang golongan mereka itu mereka membenci kedua khalifah Utsman dan Ali, dan mereka bahkan mengkafirkan As-Siddiq al-A'zam, orang yang paling jujur, Ali sallallahu alaihi. Ila mu'taziliyin yu'awwalul kitab was sunnah ila ma yuwafiqu mu'taqiduhu wa aqliyatuhu.
sampai kepada Mu'tazilah yang menafsirkan atau mendahulukan bagian-bagian dari Alkitab dan As-Sunnah apa yang sesuai dengan keyakinan dan pemikiran mereka saja. Ila Jahmi yunfiya ila Jahmin yunfiya sifat Allah kullaha, kepada, dan juga ada golongan Jahmi yang menafikan sifat Allah seluruhnya. Wa yunfiyul istita'ati wal qadr wal qudrati anil insani wa yuhkimu bifana il jannati wan nar. Mereka juga menafikan kemampuan ketaatan dan juga kudrat dari kudrat, maksudnya kekuatan dari manusia, dan mereka menghukumi atau berpendapat bahwa surga dan neraka itu tidak ada. Waqad halaka Jahm ibni Safwan am mi'ah wa thamaniyah wa ashrin, dan Jahm bin Safwan meninggal tahun 128 Hijriah. Wa ila Karwami yaqulu, dan golongan Karramiyah yang berkata al-imanu qaulun bil lisani wa inna i'taqada al-kufru wa in i'taqada al-kufra biqalbihi fa huwa mu'min. Iman itu adalah perkataan dengan lisan, dan kalaupun seseorang itu meyakini kekufuran dalam hatinya, maka dia tetap beriman. Wa innahu subhanahu jismun, bahwa ia, manusia adalah punya memiliki bentuk fisik, jismun la kal ajsami, tidak seperti bentuk-bentuk fisik. Waqad halaka Karwam ama mi'atain wa khamsah wa khamsin, dan telah meninggal Karwam pada tahun 255 Hijriah. Ila ghairi dzalika minal manahijir raja' ila ghairi dzalika minal manahijir raj'iyyati allati afsadatil muslimina wal mujtama'il islamiyyi allati afsadatil muslimina wal mujtama'il islamiyya bi'aqaidihal fasidah, dan kepada selain itu dari manhaj-manhaj yang retrogresif, kemunduran. Raj'iyah itu mundur, manhaj-manhaj yang membawa kemunduran, yang mereka itu merusak orang-orang Islam dan masyarakat Islami dengan akidah-akidah mereka yang merusak. Fa kaifa yumkinu min hadzal janib, maka bagaimana mungkin dari sisi ini musifah hadzal quruni khairan, dari sisi ini, maksud dari sisi secara akidah yang katanya bersatu, kita bagaimana generasi ini dianggap generasi yang terbaik. Hadza idza kana al-malaku fil wasfil bi khairi wahdatun al-muslimina fil aqidah. Ini kalau yang dimaksud aspek penting dalam penyifatan dengan kebaikan itu adalah satu, yaitu persatuan orang-orang Islam dalam hal akidah. Wa in kana al-malaku safa'ul mujtami'i min haitsu silmi was-silahi was-siyadati at-tuma'ninati 'alal muslimina, dan kalau aspek yang untuk menyifatinya itu adalah persatuan dari sisi kedamaian, kemudian silah perdamaian, tumakninah ini perdamaian juga, perdamaian silah antara muslimin. Fahadha ma yukadzibuhu tarikh, maka ini yang ditolak atau didustakan, ditolak, dianggap dusta secara sejarah, dibantah. Nah, ini yang dibantah oleh sejarah ya. Ini adalah yang dibantah oleh sejarah. Fa innal qarnal awwala kana
saudaun, karena sesungguhnya generasi yang pertama adalah lembaran hitam fit tarikhil islami, dalam sejarah Islam, wa kana qarnan damawiyan, dan dia itu termasuk generasi yang berdarah-darah. Lam yarat tarikhu mislahu, sejarah tidak pernah melihat yang sepertinya. Fakaifa yakunu khairal quruni, maka bagaimana ia menjadi generasi terbaik. Wa ayyu yaumin fihi kana yaumun saffa'un wasulhan, bagaimana di dalamnya itu dikatakan hari yang damai dan tenang tentram. Ayauma qutila fihi al-khalifatu Utsman bin Affan, apakah itu adalah hari di mana Khalifah Utsman bin Affan terbunuh fi aqri darihi, di aqri fi aqri darihi bimar'ah, di rumahnya bersama apa ini bimar'ah wa musmi'in, di rumahnya dengan juga bimar'ah wa musmi'in minal muhajirin wal ansar, dengan dilihat dan didengar oleh orang-orang muhajirin dan ansar. Ayawma fitnatil jamalil ladzi qutilat fihi asyaratul alafi minat tarafaini baina sahabiyyin wa tabi'in, ataukah hari fitnah al-jamal, ini perang Jamal, yang dibunuh di dalamnya puluhan ribu, asyaratil alafi, puluhan ribu dari kedua sisi di antara para sahabat dan tabi'in. Waqad aqaba dzalika tarmilun nisa'i wa itamil atfali wa hudutsil azimati wa syiddati, dan hal tersebut telah memukul para wanita dan juga membuat banyak anak-anak menjadi yatim, dan habis itu terjadi krisis dan kesulitan. Ayawma Siffin alladzi kharaja fihi amirus Syami biwajhil Imam Ali alaihi salam, ataukah hari Siffin di mana di dalamnya Amir gubernur Syam keluar berhadapan-hadapan dengan Imam Ali, alladzi baya'ahul muhajirun wal ansar, yang orang-orang muhajirin dan ansar telah membaiat beliau. Bai'atan lam yarolaha nadhirun fit tarikh, sebuah baiat yang tidak pernah terlihat, maksudnya sebuah baiat yang belum pernah terlihat seperti itu dalam tarikh. Belum terjadi baiat yang serupa dengan itu, sebanyak itu dalam tarikh. Maksudnya baiat yang tidak ada tandingannya dalam sejarah gitu ya. Fadhahara sidamun ini konflik. Fadhahara sidamun baina ta'ifataini minal muslimina kanat natijatuhu iraqata dima'i asyaratil ulufi ila anintahat ila tahkimi. Maka terjadi konflik antara dua kelompok umat muslim yang akibatnya itu adalah tertumpahnya darah puluhan ribu, hingga akhirnya harus diselesaikan dengan tahkim, arbitrase. Ayawma dhahara al-khawariju ala sahatil islamiyyati yughayyiruna wa yuqatiluna al-abriya'a ila an intahat fitnatahum biqatli masyayikhihim fin Nahrawan.
Ataukah hari ketika orang-orang Khawarij ini tampil di panggung Islam, di lapangan-lapangan Islam, di medan-medan Islam, mereka mengubah dan membunuh orang-orang yang tidak mengusir ya juga mengusir kali ya, mengusir dan membunuh orang-orang yang tidak bersalah, al-abriyah, orang yang tidak bersalah, sampai kemudian fitnah mereka ini berhenti dengan terbunuhnya tetua-tetua mereka di Nahrawan. Ayawma ughira ala ali Rasulillah di Karbala wa qutila fihi abna'ul Mustafa wa fihim sibatihi wa raihanatihi sayyidu syababi ahli jannah, atau hari ketika terjadi pertempuran di Karbala, ketika terjadi pertempuran melawan keluarga Rasulullah di Karbala, yang di dalamnya itu terbunuh anak-anak Al-Mustafa, dan di dalam mereka ada cucu beliau dan taman surga beliau, penghulu para pemuda, tuannya para pemuda surga, pemuda penghuni surga. Penghulu pemuda surga. Wa subbiyat banatu Zahra'i wa man ma'ahunna minan nisa'i ahlil bait, dan juga ditawan anak-anak perempuan dari Az-Zahra dan orang-orang yang bersama mereka, perempuan-perempuan ahlul bait yang bersama mereka, hatta lam yabqa baitun lahu bi Rasulillah silatun illa wa qad wajad fihin nawaihu wa ummatuhul alamu wal ahzanu wa amathul alamu wal ahzanu. Sampai kira-kira ini, sampai tidak tersisa lagi rumah kecuali dalamnya itu ada kesedihan dan duka cita. Tidak ada rumah yang tidak diselimuti kesedihan dan duka cita. Ayawma ubahiyat fihi madinatu Rasulillahi fi waqa'atil harrah, atau pada hari di mana kota Rasulullah SAW diserang dalam waqi'ah, dalam kejadian peristiwa Al-Harwah Asy-Syahirah yang terkenal. Faqutilal ashabu wa tabi'una, maka para sahabat dan para tabi'in terbunuh. Wa nuhibat al-amwal, dan harta-harta ini dirampas. Wa buqirat butunul hawamil, dan di perut-perut orang-orang hamil ditusuk. Wa hutikat al-a'radu, dan al-a'radu kehormatan dilanggar. Hatta wulidat al-abkaru, sampai gadis-gadis perawan, maksudnya perawan belum pernah menikah begitu ya, sampai hadis-hadis perawan ini, hatta waladat al-abkaru, sampai hadis-hadis yang perawan, maksudnya hadis-hadis yang belum pernah menikah ini melahirkan anak-anak. La ya'rifu man auladahunna. Anak-anaknya tidak dikenal, maksudnya tidak dikenal asal usulnya, siapa yang melahirkan itu, siapa yang jadi bapaknya, maksudnya tidak dikenal asal usul bapaknya siapa. Ayauma hasirin ayauma hasara jaish ayauma hasara jaish Bani Umayyah Makkatal Mukarramati wal Baitil Atiqi, ataukah hari di mana pasukan Bani Umayyah menyerang Mekah Al-Mukarramah dan juga Al-Baitul Atiq. Baitul Atiq, rumah yang mulia, maksudnya Ka'bah. Waramauhu bil hijarati, dan melemparinya dengan batu, li ajlil qada'i ala Abdullah bin Zubair, untuk
menghabisi Abdullah bin Zubair. Ayauma tasallumi Abdul Malik bin Marwan, ataukah hari di mana Abdul Malik bin Marwan ini mengambil munassatil khilafati, mengambil tampuk kekhilafahan. Wa qad ayyana al-Hajjaj bin Yusuf amilan ala al-Iraq, dan wa qad ayyana al-Hajjaj ibn Yusuf amilan ala al-Iraq, dan dia telah menempatkan Hajjaj bin Yusuf sebagai amil atas Irak. Fasufika dima'un tahiratun, maka darah-darah yang suci ditumpahkan. Wa qutilal abriyau, dan orang-orang tidak bersalah dibunuh. Wa zujja bisujuni rijalan wa nisa'an min duni an tazillahum mudillatun taqiyahum hurru syamsi wa biradil lailil qaris. Ini maksudnya kira-kira dan dia telah menunjuk Hajjaj bin Yusuf sebagai amil atas Irak, maka darah-darah suci ditumpahkan, dan juga orang-orang tidak bersalah dibunuh, dan juga penjara dipenuhi oleh orang-orang laki-laki dan perempuan yang mereka itu tanpa sejarah itu tanpa keteduhan, tanpa dinaungi peneduhan, dan perlindungan dari harus syamsi, haru panasnya matahari, wabardul laili, dan dinginnya malam, al-qaris yang menusuk tulang. Hadza wa ba'dun lam yatimul qarnul awwalu, ini hanya sebagian, maksudnya ini dan setelahnya, maksudnya ini hanya sebagian dari peristiwa dan belum selesai generasi pertama. Walam yatimul qarnul awwalu wal hadhihi namadziju, dan ini adalah contoh-contoh min hawaditsin dumuwiyatin waqa'at fihim, dan ini adalah contoh-contoh peristiwa-peristiwa berdarah yang terjadi di dalamnya. Fa kaifa yumkinu an yakuna dzalikal qarnu khairul quruni wa afdaluha, maka bagaimana mungkin generasi itu dibilang generasi terbaik, generasi yang baik dan yang paling utama. Wa in kana sahibul quruni huwa rasulul a'zamu afdalul khalqi, walaupun padahal Rasulullah adalah, bagaimana mungkin generasi ini dibilang generasi terbaik padahal Rasulullah padahal Rasulullah adalah pemimpin abad tersebut, dan dia adalah pemimpin yang paling baik dan paling utama akhlaknya, makhluk yang paling baik. Illa anna sayyaratahu min sayyarati ummatihi allati waqafat ala suratin mujmalatin min sayyarati damawiyah. Meskipun demikian, ini adalah bagian dari sejarah komunitas, kira-kira ya, sejarah tadi itu sejarah yang berdarah secara keseluruhan. Jadi kan yang pertama tuh tadi soal akidah dijelaskan dengan berbagai akidah Mu'tazilah, Murji'ah, Jahmi. Terus yang kedua tadi soal bahwa itu dipenuhi perdamaian antara sesama muslim. Kenyataannya tidak ya, tadi ada banyak peristiwa-peristiwa berdarah antara sesama muslim. Kemudian maksud yang ketiga bahwa mereka adalah generasi terbaik karena mereka berpegang teguh dengan agama. Ini dijelaskan wa in kana al-malaku huwa tamassukihim wa in kana al-malaku huwa tamassukuhum bid-dini fi majalil ahkami wal furu'i fa huwa aidan lam yakun mutahaqqiqan. Dan kalau karakteristik sifat-sifat baik itu adalah mereka ini berpegang teguh dengan agama dalam hal hukum-hukum dan cabang-cabangnya, maka ini juga tidak benar, tidak terpenuhi. Wa in syi'ta farnya ila ma hadatsa ba'da rahilin nabiyyi fi nafsi 'amir rihlati.
Dan jika Anda ingin, kembalilah pada apa yang terjadi setelah wafatnya Nabi, setelah mangkatnya Nabi pada tahun yang sama dengan mangkatnya beliau. Fa inna katsiran mimman ra'an nabiyyal akrami wa adrakahu wa sami'a hadithahu asbaha yamtani'u an ada zakati. Banyak di antara orang-orang yang melihat, yang pernah bertemu dengan Nabi yang mulia dan mendengar hadis-hadis beliau, mereka ini tiba-tiba jadi tidak mau bayar zakat. Bal asbahal ba'du murtaddan an dinil islami. Bahkan sebagian di antara mereka itu murtad dari agama Islam. Laula annal khalifatal awwalu qama biqam'ihim wa radda 'adiyatihim. Kalau saja tidak, jika bukan karena khalifah pertama ini menindas mereka, memerangi mereka dan mengembalikan waradda adiyatihim dan menolak pembangkangan mereka. La nadri hal nusaddiqu hadzal hadithi am nu'minu bima haddatsal Qur'an al-Karim. Kita tidak tahu apakah kita harus mempercayai hadis ini atau kita mempercayai apa yang diceritakan oleh Al-Qur'an Al-Karim. Haitsu yu'arifu qauman afdola wa a'rafa bimawaqi'il Islam mimman kana fi hadratin nabiyyi fi sahabatil kiram yaqulu subhanahu. Ketika di mana sebagian orang itu mengetahui dan lebih mengetahui posisi-posisi Islam, lebih paham tentang posisi Islam daripada mereka yang ada di sisi Nabi dari antara sahabat-sahabatnya yang kiram, yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Maha Suci, yaqulu subhanahu, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatun 'alal mu'minina wa 'izzatun 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im kadzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah, mencintainya. Mereka ini sikap lemah lembut terhadap mukminin dan juga keras terhadap orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidak takut dengan celaan orang-orang yang suka mencela. Itulah keutamaan Allah, itulah karunia Allah yang Dia berikan kepada siapa yang kehendaki, dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Al-Maidah ayat 54. Qul liman haula'i alladzina ya'tazullahu bihim subhanahu wa yufaddiluhum ala ashabin nabi. Katakan, siapa di antara mereka ini yang Allah lebih utamakan, yang lebih Allah banggakan, dan lebih pilih di atas sahabat Nabi. Fala hifz at-tafasir, maka perhatikan tafsir-tafsir. Tafsir-tafsirnya ini di sini. Ya. La nadri hal nu'minu bihadzal hadits alladzi rawahu syaikhani am nu'minu bima rawahu nafsihima fi babin akhar. Kita juga tidak tahu apakah kita harus mempercayai hadis ini atau yang diriwayatkan oleh kedua syekh, maksudnya Bukhari Muslim, atau kita mempercayai apa yang mereka riwayatkan juga, apa yang mereka sendiri riwayatkan di bab yang lain. Qala, mereka berdua berkata, qala Rasulullah SAW berkata,
yaruddu ala yaumil qiyamati rahtun min ashabi fayuhlauna 'anil haudi. Yuraddu, ditolak dariku hari kiamat sekelompok dari sahabat-sahabatku, maka mereka dihempaskan dari al-haud. Fa'aqulu ya rabbi ashabi, aku berkata wahai Tuhanku, mereka itu sahabat-sahabatku. Fayaqulu, maka ia berfirman, innahu la ilma laka bima ahdatsu ba'daka, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka kau belum tahu apa yang mereka buat setelahmu. Innahum irtaddu ala adbarihim al-qahqara, sesungguhnya mereka telah berpaling ke belakang dengan langkah yang terputus, maksudnya berpaling sejauh-jauhnya ya. Hal nu'minu bihadzal hadithi am nu'minu bima rawahu al-mu'arrikhuna, para ahli tarikh ya, fi hayatil walidi ibni Uqbati wa huwa alladhi wasafahu subhanahu bikaunihi fasiqan wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ataukah kita mempercayai hadis ini, atau kita mempercayai dengan apa yang diriwayatkan oleh para ahli tarikh dalam kehidupan Walid bin Uqbah, dan dia itu orang yang disifati oleh Allah Subhanahu dengan sifat-sifatnya yang dengan fasik, yaitu disifati fasik, dan Allah berfirman jika orang fasik datang dengan sebuah berita, jika orang fasik memberimu sebuah berita, maka bertabayunlah. Waqad atau bakal mufassiruna fi nuzuliha 'ala al-Walid bin Uqbah, dan para mufasir cenderung meriwayatkan bahwa cenderung menafsirkan bahwa nuzulnya ini, turunnya ayat ini adalah tentang Walid bin Uqbah. Hadza wa qad waliyal Kufah ayyamu khilafatil khalifatil tsalits fasharabal khamr. Selain itu ketika ia ini jadi wali, dan dia telah menjadi wali kota Kufah pada hari-hari khilafah, ketika masa kekhilafahan khalifah yang ketiga. Fasyaribal khamra, dan dia meminum khamr. Wa qama yusalli bin nasi salatal fajri fasalla 4 raka'atin, dan ia juga pernah salat bareng orang-orang salat subuh, dia salatnya 4 rakaat. Wa kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi ishrabi wasqini, dan dia pernah suka berkata di ruku'nya dan sujudnya, minumlah dan beri, ishrabi wasqini, minumlah dan beri aku minum. Thumma qa'a fil mihrabi thumma sallama wa qala hal uzidukum ila akhir ma dzakarahu. Kemudian dia pernah berdiri di mimbar, naik mimbar, kemudian dia ngomong, apakah aku perlu menambahkan apa yang sudah aku sebutkan? Ini soal Walid ya, Al-Walid bin Uqbah. Walaisal Walid syakhsan wahidan baina man 'asara an-nabiy al-akram, dan Walid bukanlah satu-satunya individu yang hidup bersama Nabi yang mulia. Balkana, walaisal Walid syakhsan wahidan baina man 'asara an-nabiy al-akram balkana fihim asnafun mukhtalifatun la yumkinu hukmu biistiqamatihim fadlan 'anil hukmi bi'adalatihim. Dan Walid bukanlah satu-satunya orang yang hidup dari zaman Nabi yang mulia, dan tetapi di antara mereka itu ada banyak orang-orang yang tidak dapat dihukumi dengan keutamaan keadilan mereka. Faqad kana fihim al-munafiqun al-ma'rufuna bin nifaqi
Dan di antara mereka juga ada orang-orang munafik yang terkenal dengan kemunafikannya. Wal wal mukh wal mukhattafuna bihi, dan yang punya penyakit hati, dan yang tersembunyi, ya mukhattaf, yang tersembunyi, wal mardul qulub, dan yang punya penyakit hati, wasamauna wasamauna karishati fi mahabiriyahi, dan pendengar yang seperti daun yang diterbangkan angin, maksudnya yang berubah-ubah terus, pendengar yang beralih ubah seperti ditiup angin. Wakhalatul amali wakhalatul amali wakhalatul amala salihah bisayyi, dan mereka ada yang melakukan amal soleh, ganti-ganti, bolak-balik amal soleh dan amal buruk secara sekaligus, mencampurkan amal soleh dan amal buruk secara sekaligus. Wal musyrifuna alal irtidadi, mereka yang cenderung murtad. Wal muslimuna ghairil mu'minina, dan orang-orang yang Islam tapi tidak beriman. Wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang hatinya itu terpecah belah. Wal muwalluna amamal kuffari, dan orang-orang yang tunduk kepada orang di depan orang kafir. Wal fasiq, dan orang fasik. Nahnu natruku tafsir al-hadithi ila awinatin ukhra. Kita akan meninggalkan penafsiran hadis ini untuk waktu yang lain. Wala'allal muhaqqiqina yajiduna lahu tafsiran yantabiqu ala tarikhil qat'i wal masyhuril malmusi. Dan semoga para peneliti menemukan tafsir untuknya, dan yang sesuai dengan catatan sejarah yang pasti, yang jelas, tarikh qat'i yang terkenal dan konkret, yang tertulis malmus. Al-ibtida'u fi tafsiril bid'ah. Ini langsung lagi. Nah, ini akhirnya nih ya. Inovasi atau bid'ah dalam penafsiran bid'ah. Inna minal bid'ati fi tafsiriha, di antara bid'ah, salah satu bentuk bid'ah dalam penafsiran tentang bid'ah itu adalah huwa ja'alus salafi mi'yaran lil haqqi wal batili wal israri alaihi, adalah menganggap salaf sebagai standar dari kebenaran dan kesalahan, dan mempertahankan atasnya. Tara anna katsiran mimman yantamuna ila salafiyyati yasifuna katsiran minal umuri bil bid'ati bihujjatin annaha lam takun fi asri sahabati wat tabi'ina. Anda akan melihat bahwa banyak orang di antara yang berpaham salafiyah, berpegang teguh pada as-salafus salih tadi, menyifati banyak perkara itu dengan bid'ah, dengan hujjah bahwa dia belum pernah ada dalam zaman sahabat dan tabi'in. Wa hadza Ibnu Taimiyah yasiful ihtifala fi maulidin nabiyyi bid'atan bihujjatin annahu lam yaf'alhu salafu ma'a qiyamil muqtada lahu wa 'adamil mani'a minhu. Ini contohnya, ini Ibnu Taimiyah itu mensifati perayaan Maulid Nabi sebagai bid'ah dengan hujjah, dengan argumentasi bahwa ia tidak dilakukan oleh as-salafus salih. Meskipun sebenarnya tidak maqiyamil muqtada lahu, meskipun itu sesuai dengan tuntunan agama, masih sesuai dan tidak ada larangan baginya. Walau kana hadza khairan mahdhan aw rajihan, walaupun ini termasuk dan
seandainya di sini ini ada kebaikan yang kuat, lakana salaf harusnya para salaf itu salaf ini maksudnya sahabat dan tabi'in ya, harusnya para sahabat itu radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka, ahaqqa minna mereka itu lebih berhak daripada kita. Fa innahum kanu asyadda mahabbatan li Rasulillahi, mereka itu lebih mencintai Rasulullah, wa ta'ziman lahu minna, mereka lebih mencintai dan menghormati Rasulullah daripada kita. Wahum 'alal khairi ahras, dan mereka ini dalam kebaikan itu lebih berusaha. Itu argumentasi Ibnu Taimiyah bahwa Maulid Nabi itu bid'ah, walaupun sebenarnya dia itu masih sesuai tuntunan agama dan tidak ada larangannya, tapi karena tidak dilakukan salafus saleh itu bid'ah. Seandainya itu memang ada kebaikan yang lebih utama, maka seharusnya salafus saleh ini lebih berhak melakukannya. Mereka seharusnya sudah melakukan karena mereka lebih berusaha untuk kebaikan, lebih mencintai Rasulullah dan lebih lebih menghormati Rasulullah. Kemudian ini Ja'far Subhani juga mengutip perkataan Ibnu Taimiyah soal ini, wa yaqulu fi haqqil qiyami lil mushafi wa taqbilihi la na'lamu fihi syai'an ma'thuran 'anis salaf. Ia juga berkata dalam tentang keutamaan berdiri untuk Al-Qur'an dan menciumnya, maksudnya berdiri menghormati ya. Kata Ibnu Taimiyah, kita tidak mengetahui di dalam tentang itu sesuatu pun yang ma'thur, yang diriwayatkan dari para salafus salih. Wa qad waratha hadhihi al-fikrata katsirun mimman yu'minu bimanhajihi, dan telah mewarisi pemikiran ini banyak orang yang percaya dengan manhaj beliau. Wa hadza huwa Abdullah ibn Sulaiman ibnu Bulaihad alladzi qama bi istifta'i ulama'il madinati bi takhribi qababis sahabati wa a'immati ahlil baiti fi baqi'il gharqadi am 1344 Hijriah. Dia yang mewarisi pemikiran Ibnu Taimiyah ini contohnya Abdullah bin Sulaiman bin Bulaihad yang memfatwakan ulama Madinah untuk meratakan qabab ini kubah para sahabat dan para imam-imam ahlul bait di Baqi', pemakaman Baqi' pada tahun 1344 Hijriah. Wa qad nasyara maqalan fi jaridah Ummul Qura fi adadi Jumadil Akhir sanah 1345 dan telah diterbitkan perkataan di surat kabar Ummul Qura di bulan Jumadil Akhir tahun 1345 Hijriah. Wa jaa fiha qauluhu, dan di dalamnya ada perkataannya, lam nasma' fi khairil quruni anna hadhihi al-bid'atu al-bina'u 'ala al-qubur hadatsat fiha bal ba'da al-qurunil khamsati. Dia Buraidah, siapa tadi ini namanya? Abdullah bin Sulaiman bin Bulaihad. Jadi bilang, kita tidak mendengar dalam generasi-generasi yang terbaik tentang bid'ah ini, yaitu membangun di atas kuburan. Dan ini baru terjadi bahkan setelah generasi kelima. Wa bidaurina nashkur asy-Syaikh Ibnu Bulaihad haitsu wasa'al amru 'alal muslimina wa adkhala 'alaiha qarnaini akharina ba'dama qasara al-mu'allifu
al-hadiyah 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 as-sunniyah al-ismatu ala ahli al-quruni salasatil ula. Kami ingin uh, kami sebenarnya ingin berterima kasih kepada Syekh Ibnu Bulayhat ketika memperluas pandangannya kepada umat Islam dan memasukkan 2 abad lagi setelah penulis kitab Al-Hadiyah As-Sunniyah Al-Ismah, hanya membatasinya pada 3 generasi pertama. Walakin nuhibu bi sahibil maqali bi annal muslimina wa fi maqdamatihim namun kami ingin mengingatkan penulis perkataan tersebut bahwa orang-orang Islam termasuk di dalamnya Umar bin Khattab kayaknya Umar bin Al-Khattab ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Qad fatahul Qudsa, mereka telah memerdekakan Al-Quds, Yerusalem, wa fiha maqabirul anbiya, dan di dalamnya ada kuburan-kuburan para nabi, wa maqamu Ibrahim, dan makam Ibrahim, wa Yaqub, dan makam Yaqub, wa auladihim, dan anak-anak mereka, wa 'alaiha qababun wa abniyatun wa lam yadur bi khaldi ahadin, dan di atasnya mereka ini ada kubah-kubah dan bangunan-bangunan dan tidak diragukan lagi, tidak ada yang meragukannya. Hatta khalifah bi annaha bid'atun, bahkan bid'atun kai yuhaddimuha bima'awulihim. Di atas kuburan-kuburan tersebut itu ada kubah-kubah dan bangunan-bangunan dan tidak tidak meragukan mereka sedikit pun, seseorang pun. Hatta khalifah pun tidak menganggapnya itu bid'ah, sampai mereka itu juga tidak sampai tidak sampai menghancurkan mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri. Inna hunaka kalaman jamilan lil Ustadz Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Sesungguhnya ada perkataan yang indah sekali dari Al-Ustadz, dari Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Faqad allafa kitaban bismi as-salafiyyatu marhalatun zamaniyatun mubarakatun la madhabun islamiyun. Ia telah menulis buku dengan judul As-Salafiyyah, sebuah perjalanan zaman yang mulia, sebuah perjalanan zaman yang diberkahi, bukan mazhab Islamiyah, bukan mazhab Islami. Wa qad adda fihi haqqal maqal naqtatifu minhu ma yaliya. Dalam dia telah menuliskan sebuah perkataan dan kita kutip berikut ini. Inna minal khata' bimakanin an nu'ammida ila kalimatil as-salaf fanasuhu minha mustalahan jadidan. Ada pun sebuah kesalahan untuk menggunakan dan membentuk kepada kalimat salaf ini sebuah istilah yang baru, tari'an ala tarikhi syari'atil islamiyyati wal fikril islami, secara mendadak menjadi bagian dari sejarah syariat Islam dan pemikiran Islami. Ala wa huwa as-salafiyyatu fanaj'aluhu unwanan
mumayyizan tandariju tahtahu fi'atun muayyanatun minal muslimina. Istilah tersebut adalah as-salafiyah dan kita menjadikannya itu untuk mengkategorikan kelompok-kelompok yang tertentu dari antara orang-orang muslim. Tattakhidhu li nafsiha min ma'na hadzal unwani wahdahu mafhuman muayyanan. Mereka itu mengambil mengaitkan diri mereka dengan makna mengaitkan diri mereka dengan makna istilah tersebut dengan mengadopsi pemahaman yang tertentu. Wa ta'tamidu fihi ala falsafatin mutamayyizatin, dan mereka mengambil dalamnya itu falsafah tertentu. Bihaitsu taghdu hadzal fi'ati bimaujibi dzalik jama'atun islamiyatun jadidah, sehingga mereka itu menjadi dalam daftar kelompok Islam yang baru, jamaah Islam yang baru. Fi qa'imatin jama'atil muslimina, di antara daftar jamaah-jamaah orang Islam. Al mutakatsirati wal muta'aridati, yang banyak dan saling bertentangan, bisyaklin mu'assafin fi hadzal 'asr, dengan bentuk yang saling dengan bentuk yang mu'assafin, maaf dalam zaman ini. Tantazu ala baqiyatil muslimina bi afkariha wa muyulatiha bal takhtalifu anhum hatta bimazajiha an-nafsi wa maqayisiha al-akhlaqiyati kama huwa al-waqi'u al-yawma fa'alan. Diciri-cirikan dari mereka berbeda dari orang muslim yang lain dalam pemikiran mereka dan juga kecenderungan mereka. Bahkan mereka ini berbeda dari mereka sampai dalam suasana diri dan standar moral sebagaimana yang terjadi saat ini. Bal innama la na'du al-haqiqata in qulna. Ini sesungguhnya kita tidak bisa mengabaikan fakta jika kita berkata bahwa inna ikhtira'a hadzal mustalahi bimadhaminihi al-jadidati allati asyarna ilaiha bid'atun tari'atun fid dini. Sesungguhnya penemuan istilah ini beserta dengan kontennya yang baru yang kita tunjuk tadi itu adalah bid'ah tari'atun, bid'ah baru dalam agama. Lam ya'rifuha as-salafus salih, bahkan as-salafus salih sendiri tidak lam ya'rifha, belum pernah mengenal istilah dengan konten seperti itu. Lihadhil ummati, untuk umat ini, as-salafus salih dari umat ini tidak pernah mengenal istilah dengan konten seperti itu. Walal khalafu al-multazamu binahji, dan juga tidak dikenal oleh al-khalaf yang berpegang teguh kepada metodologi as-salafus salih tadi. Fa inna salaf, maka sesungguhnya as-salaf ridwanullahi alaihim, semoga Allah meridhai mereka, lam yattakhidhu min ma'na hadhil kalimati bihaddi dzatiha muzhiran li ayyi syakhsiyatin mutamayyizatin. Sesungguhnya para salaf, semoga Allah meridhai mereka, tidak pernah menjadikan makna kata ini sebagai batasan yang zat, karakteristik batasan zatiyah, batasan zatnya yang jelas, maksudnya batasan zatnya yang tampak untuk semua individu yang tertentu, untuk masing-masing pribadi yang unik mereka. Au ayyi wujudin fikri
au ijtima'in khasin bihim, atau pemikiran tertentu atau perkumpulan yang khusus dengan mereka, yumayyizuhum amman siwahum, yang membedakan mereka dari yang selain mereka, minal muslimin, dari orang-orang muslim. Walam yadha'u syai'an min yaqinihim al-i'tiqadu at-tazama au iltizamatihim as-sulukiyati wal akhlaqiyati fi itari jama'ati islamiyatin data falsafatin wa syakhsiyatin fikriyatin mustaqillatin. Untuk saksiyah tertentu atau kepada keberadaan pemikiran tertentu atau kelompok yang tertentu di antara mereka, ada seterusnya itu membedakan mereka di antara mereka, dan mereka juga tidak menjadikan mereka tidak memasukkan sesuatu pun dari keyakinan atau keyakinan keagamaan, yakinihim al-i'tiqad, atau perilaku mereka, komitmen perilaku dan moral mereka, akhlak mereka ke dalam kerangka jamaah Islamiyah, ke dalam kelompok Islam, dengan filosofi dan kepribadian individual, kepribadian atau pemikiran mereka yang independen. Balkana bainahum wa baina man nusammihim al-yawma bil khalafi muntahat tafa'uli wa tabaduli. Sebaliknya, di antara mereka dan apa yang kita sebut hari ini dengan khalaf, yang sesudah mereka, itu ada interaksi dan pertukaran. At-tafa'ul wa tabadul, ada berinteraksi dan pertukaran pemahaman, al-fahmi wal akhdhi wal ita'i tahta sultani dzalikal manhaji. Ada interaksi dan pertukaran pemikiran, wal akhdhi, dan saling mengambil, penerimaan di bawah otoritas manhaj tersebut, allazi tamal ittifaq alaihi, yang berdasarkan di bawah otoritas metodologi atau manhaj yang disepakati. Wal ihtikamu ilaihi walam yakun yakhtaru fi balis sabiqina minhum wal lahiqina bihim an hajizan sayakhtaliqu liyartafi'a ma bainahuma. Tidak pernah terpikirkan bagi mereka ini, ya, atau pengikut mereka, bahwa akan ada pembatasan yang diciptakan untuk memisahkan mereka berdua. Yasna'u ta'ifatan minal muslimina fima ba'da, membuat sebuah kelompok muslimin setelah mereka, liyuqassima silsilatal ajyali al-islamiyati ila fariqaini, untuk membagi rantai generasi muslimin menjadi dua bagian. Yusbihu kila minhuma bilaunin mustaqillin minal afkari wat taswirati wala tijahatin. Masing-masing diwarnai oleh warna pemikiran, konsepsi, dan orientasi yang independen. Balkanat kalimata as-salaf wal khalaf fi tasawwurihim la ta'ni man wara al-indibati wal manhajil ladhi al-mahna ilaih aktsara min tartibi zamanai kalladhi tadullu alaihi kalimata qablan wa ba'da. Dalam pandangan mereka, kata salaf dan khalaf tidak lebih dari urutan kronologis seperti yang diindikasikan oleh kata-kata sebelum dan sesudah.
penjelasannya ya redaksinya. Innama dzakarahu, ini soal pemahaman kelompok salafiyah yang mereka membuat metodologi sendiri, padahal di zaman salafus saleh sendiri kata-kata salaf dan khalaf itu tidak lebih dari urutan kronologis zaman sebelum dan sesudah begitu. Jadi salaf khalaf itu sebelum, sesudah, terdahulu dan yang belakangan, tidak menunjukkan manhaj, metodologi dan lain-lainnya. Maksudnya seperti itu kira-kira. Innama dzakarahu hadzal muhaqqiqu huwal haqqu al-qirahu alladhi la yartabu fihi man lahu ilmamun bil kitabi was sunnati wa siratil muslimina wa tarikhihim. Sesungguhnya apa yang disampaikan oleh peneliti ini adalah sebuah kebenaran yang tidak diragukan lagi bagi orang yang memiliki pemahaman tentang Alkitab dan As-Sunnah dan sirah muslimin, sejarah muslimin, sirah dan tarikh muslimin. Wa aina hadha wa ma dzakarahu Dr. As-Sayyid Al-Jamili haitsu ja'ala lis-salafiyyah wa salafi haqiqatan syar'iyyatun wa qala kalimatu salafiyyah wa salafu mustalahani syar'iyyani. Dan selain itu apa yang disebutkan oleh Dr. Sayyid Al-Jamili ketika dia menjadikan salaf, menjadikan salafiyah dan as-salaf sebagai terminologi yang sah sebagai terminologi sah dalam syar'i, dan berkata kata as-salafiyah dan as-salaf adalah dua istilah syar'i. Walaysa hadza al-ishtibahu minhu biba'idin bidalati ilmihi wa bitarikhi wa in kanat fi syakkin fanzur kaifa fassara al-asy'ariyatu biqawlihi. Kutipan ini juga tidak lain menunjukkan, tidak jauh dari menunjukkan bahwa ilmunya dia ini masih ragu-ragu tentang sejarah, walaupun tidak, ya kira-kira gitu ya. Fanzur kaifa fassara al-asy'ariyah biqawlihi, maka lihat apa yang ditafsirkan oleh Asy'ariyah dengan kata-katanya. Hum min atba'i Abi Musa al-Asy'ari al-mutawaffa sanah arba'ah wa arba'in. As-salafiyah itu adalah yang mereka mengikuti Abu Musa al-Asy'ari yang meninggal pada tahun 44 Hijriah. Ma'annahum min atba'i Abil Hasan al-Asy'ari al-Maulud am mi'atain wa sittin, sampai bahwa mereka itu adalah pengikut Abul Hasan al-Asy'ari yang lahir tahun 260 Hijriah, al-mutawaffa ama salasina wa arba'ah wa isnain, dan meninggal Abul Hasan al-Asy'ari itu pada tahun 324 Hijriah. Wa huwa min ahdafi Abi Musa al-Asy'ari, dan ini adalah keturunan Abu Musa al-Asy'ari. Fahadha mablaghu ilmihi wa yuridu an yaqdha bihi bainal fuqaha'i wal mujtahidina wal muhadditsina. Ini menunjukkan bahwa mereka ini sebenarnya menunjukkan tingkat pengetahuan mereka, menunjukkan tingkat pengetahuan mereka, dan menunjukkan bahwa mereka ini ingin mengadili, yuqadha, memutuskan atau mengadili, menghakimi dengannya para fuqaha, para mujtahid dan para ahli hadis.
Demikian pembahasan buku Al-Bid'atu Mafhumuha Hadduha Atharuha karya Syekh Ja'far As-Subhani. Pembahasan buku bid'ah, definisinya, batasan-batasannya, dan juga dampak-dampaknya karya Syekh Ja'far Subhani. Ini bab keempat. Bab keempat tentang bid'ah dalam pendefinisian bid'ah, yang mana di situ disebutkan pendefinisian bid'ah yang merupakan bid'ah adalah mendefinisikan bid'ah, membatasi bahwa bid'ah itu hanya yang terjadi dari setelah 3 generasi awal as-salafus saleh, dengan berbagai argumentasinya dari Syekh Ja'far As-Subhani, mulai dari penetapan apa itu makna qarn, kemudian juga penetapan apa yang dimaksud dengan generasi terbaik dari sisi apa, kemudian juga dari situ kemudian ditarik kesimpulan soal bid'ah dengan pendefinisian seperti itu, inovasi dengan pendefinisian seperti itu, dan juga contoh-contohnya seperti apa ya, dan juga contoh-contoh dari orang-orang yang memahami bid'ah dengan definisi seperti itu dan menyebarkannya, kemudian dibalas dengan ditolak dengan beberapa fakta sejarah yang dengan beberapa fakta sejarah. Kira-kira ya seperti itu. Mohon maaf kalau ada banyak kesalahan atau tidak lancar. Kalau ada kesalahan-kesalahan yang saudara-saudari atau teman-teman sadari, boleh minta tolong untuk dituliskan di kolom komentar supaya saya dan teman-teman yang lain bisa mengetahui. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh.